Mari kita kembali mendengarkan curahan hati dari Ibu Diva. Ini tidak berhenti berderai air matanya. Saya masih ingin tanya sama Ibu Diva, apa yang menyebabkan mertua Anda sedemikian menyakiti Anda ya? Dengan penghinaan rasis seperti itu. Awalnya kenapa sih, Bu? Awalnya kami emang nggak direstui dari kedua belah pihak keluarga. Karena alasan? Karena alasan dengan agama. Beda agama. Beda agama. Tapi kan setelah itu Ibu mengambil keputusan untuk ikut kan? Iya, saya ngikuti agama dia selama 11 tahun ini. Anak-anak saya ikutin ngaji. Saya ikutin agama Islam. Saya ikutin dia sholat. Saya tuntun dia sholat. Dia nggak mau sholat, saya pukul dia. Siapa nih, Bu? Saya pukul anak saya takut. Karena harus ikut sholat. Karena harus sholat. Dan kemudian setelah semua ini Ibu jalani, kenapa akhirnya Ibu tadi mengatakan saya nggak sanggup dengan perlakuan suami dan mertua sampai saya akhirnya meninggalkan anak-anak, dan itu karena suami bagaimana, Bu, sikapnya? Dia keras kepala. Dia suka KDRT. Oh, ada KDRT juga, Bu? Suka. Ibu pernah mengalami KDRT yang paling berat? Pernah. Di saat lebaran. Di saat lebaran? Malam takbiran dia melakukan seperti itu. Dikarenakan saya juga ingin, saya masih punya orang tua, saya ingin ditengok juga orang tua saya. Tapi suami menolak itu dan selalu ada ujungnya KDRT. Ujungnya berantem dan Baik. Ibu, saya mau tanya nih. Ada harapan-harapan yang ingin Ibu sampaikan nggak? Bahwa saya tuh hanya ingin kita bisa kedua belah pihak sama-sama perhatiannya gitu. Ada Ibu yang mau sampaikan nggak kepada suami atau ke mertua? ada. Silakan, Bu. Tanggal 21 kemarin suami saya ulang tahun. Saya bukannya lupa, tapi saya ingat dia ulang tahun. Maafin saya, Pak. Bukan saya nggak mau ucapin, tapi saya merasa sakit hati. Bapak selalu belain Mama. Harapannya Ibu seperti apa? Baik, mungkin Ibu perlu waktu ya untuk bisa mengungkapkan harapan-harapan dan perasaannya. Mbak Oki ini menarik sekali ya, karena sudah memutuskan untuk masuk Islam dan menjalankan dengan taat agama Islam ini gitu. Gimana Mbak Oki? Ya, saya akan melihatnya dari dua hal. Pertama, pernikahan beda agama bagaimana dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua adalah sikap yang dipilih oleh Ibu Diva. Menikah kemudian meninggalkan rumah. Bagaimana? Kita akan bahas. Pertama, pernikahan beda agama, kita mengetahui bersama bahwa ketika orang beda agama menikah, maka dia akan berzina. Kategorinya hukumnya berzina. Tapi kan ini kasusnya Ibu sudah memasuki agama yang sama. Tapi hati-hati, banyak orang yang mengaku agamanya sama di depan wali dan saksi saja. Ketika sudah menikah melaksanakan ibadahnya masing-masing. Bohong ternyata, masuknya nggak dari hati ternyata. Tapi berbeda dengan kasus Ibu karena Ibu menjalankan ibadah dengan baik. Harusnya mu'alaf itu kan perlu dibimbing, belum tahu apa-apa. Sang imam inilah yang harusnya membimbing, memberitahu bagaimana cara salat yang baik, bagaimana Islam itu seperti apa. Harus mengejar ketinggalan mu'alaf itu. Diperlukan siapa? Sosok imam yang baik. Sehingga bagi siapapun, sahabat perempuan, apabila ingin menikah dan memasuki agama tertentu, masuki agama Islam, lihat imamnya. Imamnya harus kokoh dulu karena dia membimbing. Kalau dia nggak kokoh, nah kita belajarnya sama siapa? Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya sejatinya dilarang sekali kita meninggalkan rumah, apalagi tanpa izin dari suami. Meninggalkan rumah sebenarnya bukan solusi dari sebuah permasalahan, khawatir menciptakan masalah yang baru. Memang sulit sekali keadaannya seperti yang dialami oleh Ibu, yang mungkin kita nggak sanggup kalau kita berada di posisi Ibu. Tapi ternyata nanti anak-anak kehilangan sosok ibunya berbulan-bulan. Anak-anak rindu sama ibunya, ibunya nggak ada.
Jadi alangkah lebih baik kalau menurut saya, Bu, nggak ada salahnya untuk ibu kembali ke rumah itu, nggak perlu sendirian, ajak keluarga ibu untuk bersilaturahim, untuk menyambung tali silaturahim yang terputus. Ibu ketemu anak-anak ibu lagi, dibicarakan antara hakam, antara keluarga. Baiknya ya mau gimana sih pernikahan ini? Seperti itu, jangan kabur-kabur lagi. Mbak Vera, mungkin sedikit saja dulu sebelum kita menutup segmen ini. Sebentar, satu pertanyaan saya tadi. Suami tulang punggung buat keluarganya ya? Iya. Bahkan sejak sebelum Anda menikah. Ini yang saya khawatirkan. Ini akar dari permasalahan ini adalah loyalitas pasangan, bukan pada pasangannya. Ingat, ketika Anda menikah, secara psikologis loyalitas Anda adalah bersama pasangan, bukan pada keluarga besar. Dan ini jadi salah satu sumber utama kisruh dalam rumah tangga, khususnya di Indonesia. Maksud saya adalah begini, ketika pasangan menjadi tulang punggung buat keluarga besarnya, keluarga besar menjadi tergantung pada pasangan, ibunya menjadi seperti anak buat dia, dinafkahin terus-terusan, ya, adik-adiknya pun dinafkahi oleh dia, otomatis satu hal, ada satu hal, keluarga besarnya akan berusaha untuk merebut si suami untuk selalu ada di pihak mereka, dan Anda dilihat sebagai ancaman dan menjadikan ras, agama yang padahal tadi udah sama sebagai alat untuk mengecam Anda. Itu saja sih sebetulnya. Baik, terima kasih sekali penjelasannya Mbak Vera. Kami akan segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana dalam Curahan Hati Perempuan.